Yo, halo semua. Ketemu lagi dengan gua di channel Ryan Kun Sensei. Pada kesempatan kali ini, gua akan melanjutin pembahasan gua yang berkaitan dengan light novel Isekai Apocalypse Minogra volume ketiganya. Ini adalah pembahasan part ketiga dari pembahasan gua yang berkaitan dengan light novel Isekai Apocalypse Minogra. Sebelum menonton video ini, gua nyaranin kalian nonton dulu pembahasan part 1 dan 2 dulu agar bisa nyambung sama yang gua ceritain pada pembahasan part ketiga ini. Langsung saja kita masuki alur ceritanya. Pada scene terakhir pembahasan part kedua sebelumnya telah gua jelasin kalau saat itu Ato tengah terkejut dikarenakan karena dirinya tidak lagi merasakan kehadiran dari Isla. Jadi bisa dikatakan Ato tengah terkejut karena mendapatkan berita kalau Isla telah mati. Jadi pada pembahasan part ketiga ini akan gua lanjutin dari sini. Pada scene pertama pembahasan part ketiga ini akan memperlihatkan sebuah flashback yang memperlihatkan duo kembar bersama dengan Isla. Ketika itu terdapat beberapa obrolan ringan yang terjadi antara dua kembar dan juga Isla. Di sini dua kembar yang awalnya tak mendapatkan sebuah kasih sayang dari ibunya mulai merasakan sosok kehadiran ibu karena berinteraksi dengan Isla. Bayangin aja, dulu dua kembar dipaksa untuk memakan orang tua mereka hidup-hidup. Dan sekarang karena kehadiran dari Isla, mereka mulai bisa membuka hatinya lagi. Di sini intinya di dalam obrolan ringan itu membahas kalau mereka bertiga berjanji untuk berkumpul lagi guna melihat cahaya bulan. Kemudian scene akan berganti lagi, yang dimana kini memperlihatkan si kembar yang tengah dilindungi oleh Isla dari ledakan bunuh dirinya Flemin. Di sini terlihat oleh dua kembar kalau sepertinya Isla menderita kerugian yang sangat besar dikarenakan ledakan itu. Pada waktu itu Maria bertanya kepada Isla tentang bagaimana keadaan Isla. Apakah Isla baik-baik saja setelah melindungi mereka? Pada waktu itu Isla bilang kalau kayaknya dirinya gak akan bisa menemani dua kembar lagi dikarenakan karena efek dari ledakan itu sangat besar. Nah, pada waktu mendengarkan perkataan dari Isla, dua kembar langsung menangis. Mereka mengatakan kalau Isla harus hidup dan mereka tak ingin ditinggalkan oleh Isla. Di sini ternyata Isla telah melakukan level up lagi dikarenakan karena telah mendapatkan XP yang cukup dengan membunuh Flemin. Isla saat itu berkata kepada dua kembar kalau ia akan memberikan sesuatu kepada mereka berdua dan ini adalah bentuk kasih sayangnya. Di sini ternyata Isla telah mendapatkan sebuah sub skill baru yang dimana ini adalah sebuah skill yang memungkinkannya untuk memindahkan title pahlawannya kepada dua kembar. Sub skill ini adalah sebuah sub skill yang disebut sebagai The Mask of the Crown yang memungkinkannya untuk memindahkan title pahlawannya atau title hero-nya kepada seseorang yang dia kehendaki. Nah, pada saat itu Isla mulai menggunakan skill The Mask of the Crown-nya dan saat itulah terjadi sebuah peristiwa yang tak terbaca oleh sistem, yang dimana saat itu lahirlah dua hero lagi, yaitu dua saudari kembar. Kemudian setelah menyerahkan gelarnya kepada dua kembar, saat itu pun Isla lalu menghembuskan nafas terakhirnya dan langsung mati. Lalu ketika Isla menghembuskan nafas terakhirnya, dua kembar langsung diliputi oleh kesedihan dikarenakan karena mereka harus mengalami
peristiwa yang sama seperti di masa lalu. Ya, lu semua tahu kalau si kembar di masa lalu mereka harus memakan ibu mereka hidup-hidup guna bertahan hidup. Dan sekarang mereka juga harus kehilangan Isla setelah melindungi mereka. Pada waktu itu pun baik dari Maria dan juga Karya mulai mengutuk dunia. Mereka berpikir kalau dunia sekejam ini kepada mereka, maka mereka berdua akan menghancurkan dunia ini. Nah, setelah mengatakan hal tersebut, Maria dan Karya pun mulai bergerak maju ke selatan dan tak berpikir untuk kembali ke Minogra. Kemudian pada saat itu scene akan berganti lagi, yang dimana kini memperlihatkan Takuto yang tengah berada di ruang singgasananya. Saat itu terlihat kalau Takuto tengah berpikir, kenapa bisa rencananya berakhir seperti ini. Padahal ia yakin kalau Isla akan berhasil 100%. Takuto pada waktu itu tengah berpikir, di mana letak kesalahan dari strateginya. Kenapa bisa sekarang malah Isla lah yang terbunuh. Nah, pada waktu itu pun Takuto dikejutkan dengan pemberitahuan di mana Ato ingin melakukan telepati dengannya. Di sini Ato bertanya kepada Takuto, kenapa bisa malah Isla lah yang terbunuh pada saat ini. Takuto saat itu pun jelasin kalau sepertinya ada sesuatu yang terjadi ketika Isla beraksi. Dan ini adalah sesuatu yang sama sekali tak bisa ditebak olehnya. Nah, pada saat itu Ato baru jelasin kalau sepertinya ini mirip saat di mana dirinya mendapatkan sebuah serangan kritikal dari Ice Rock, yang dimana pada saat itu Ato hampir tersegel. Nah, di sini Ato mengatakan kalau dirinya sangat menyesal tidak memberitahukan tentang hal ini kepada Takuto sebelumnya. Pada waktu itu Takuto jelasin kalau ini bukanlah kesalahan dari Ato. Ini murni kesalahan dari Takuto karena salah memprediksi. Takuto saat itu berkata percuma dirinya mendapatkan titel sebagai pemain legendaris dari game Eternal Nation, yang dimana pada saat ini dia malah kehilangan salah satu unit hero-nya. Dengan rasa kekesalan itu, Takuto menjelaskan kepada Ato kalau sepertinya duo kembar juga tengah berada di detik-detik terakhirnya Isla. Nah, mendengarkan hal tersebut, Ato pun sangat terkejut karena dirinya tak bisa mempercayai kenapa duo kembar bisa berada di arena peperangan. Pada saat itu, Takuto jelasin kalau sepertinya duo kembar dipindahkan oleh sesuatu sehingga membuat mereka bisa tiba-tiba berada di situ. Takuto saat itu menambahkan kalau sepertinya Isla mendapatkan sebuah skill The Mice of the Crown, yang dimana ini membuat dirinya bisa memindahkan gelar pahlawannya kepada orang lain. Ato saat itu berkata kepada Takuto kalau mereka harus mengusahakan agar duo kembar bisa cepat dikembalikan ke kerajaan Minogra. Di sini Takuto jelasin kepada Ato kalau sepertinya duo kembar telah menjadi pahlawan, dan ini membuat mereka sepertinya dikendalikan oleh rasa marah mereka sehingga mereka berdua langsung bergerak ke wilayah musuh. Pada waktu itu Takuto memerintahkan kepada Ato agar menyusul si kembar dengan segera, dikarenakan karena sepertinya dua kembar ini tengah mengamuk. Menanggapi perkataan dari rajanya tersebut, Ato pun jelasin kalau dirinya akan mengusahakan untuk memaksa dua kembar agar segera kembali ke Minogra. Pada waktu itu Takuto berkata agar Ato lebih berhati-hati ketika bertemu dengan dua kembar. Ini dikarenakan karena sepertinya mereka tengah mengamuk dengan sangat brutal dan menyebabkan mereka
tak mengenal lagi mana itu kawan dan mana lawan. Lalu pada saat itu scene akan berganti lagi, yang dimana kini memperlihatkan salah satu dari duo kembar yang tengah mengamuk di wilayah musuh. Di sini ternyata yang tengah mengamuk itu adalah Karya, yang merupakan saudari termuda dari duo kembar. Pada saat itu terlihat kalau Karya yang diliputi oleh aura kegelapan tengah bergerak menuju salah satu pos dari Jenderal Raja Iblis. Lu bayangin aja kalau bentuk dari pos ini seperti sebuah benteng tempat peristirahatan, dengan ekspresi seperti seorang psikopat yang benar-benar ingin membunuh. Karya pada waktu itu bergerak menuju pos itu dengan mengatakan kalau dirinya akan menghabisi dan menghancurkan dunia ini. Di dalam pikirannya, Karya saat itu berpikir, dikarenakan karena kelemahan dirinya membuat ia hanya menjadi beban dari Maria dan juga Isla. Nah, di sini ternyata tempat yang tengah dituju oleh Karya adalah tempat pos dari salah satu Jenderal Raja Iblis, yaitu Lady Win. Pada waktu itu, ketika melihat kedatangan seorang gadis kecil, saat itu pun Lady Win bersama semua pasukannya mendekat ke arahnya Karya. Akan tetapi, ketika itu Karya sama sekali tak mempedulikan kedatangan dari Lady Win beserta ribuan pasukannya. Nah, pada waktu itu terlihat kalau Karya hanya berbicara dengan dirinya sendiri seolah-olah mengutuk dunia ini. Sebenarnya pada waktu itu terlihat oleh Lady Win kalau Karya diselimuti oleh aura kegelapan. Akan tetapi dikarenakan karena dia hanya anak-anak dan hanya sendirian, Lady Win bermaksud untuk membunuhnya. Pada saat itu pun Lady Win memerintahkan kepada pasukannya untuk langsung menyerang Karya. Sebenarnya dengan ribuan pasukan yang dimilikinya, Lady Win sama sekali tak berpikir kalau dirinya akan kalah. Akan tetapi pada waktu itu ketika Karya dikepung oleh ribuan monster, saat itu yang terjadi sangatlah mencengangkan. Ya, lu bayangin aja dengan ribuan pasukan, Karya yang ketika itu terlihat seperti terluka malah bisa meratakan semua ribuan monster. Terlihat saat itu oleh Lady Win kalau anak buahnya seperti terkena sebuah sihir kutukan, yang dimana ini membuat ribuan monster itu langsung lumpuh. Nah, pada saat itu pun yang terlihat di wajah Lady Win hanya perasaan gelisah karena tak menyangka kalau anak kecil yang ada di depannya ini berhasil menghancurkan ribuan pasukannya. Kemudian pada waktu itu ketika Karya selesai berurusan dengan ribuan monster yang tadi mengepungnya, pada saat ini dirinya berbicara kepada Lady Win. Lalu pada waktu itu ketika mata Karya bertatapan dengan matanya Lady Win, saat itu pun Karya dengan tatapan kosong berkata, "Hei, kenapa kau menatapku?" Pada waktu itu setelah diteriaki oleh Karya, Lady Win langsung bersiap untuk mengeluarkan sebuah serangan cambukan kepada Karya. Akan tetapi ketika cambuknya akan diluncurkan kepada Karya, saat itu pun Karya langsung berkata, "Membengkaklah seperti yang lainnya." Lu bayangin aja, setelah Karya berkata seperti itu, tiba-tiba wajahnya Lady Win langsung tiba-tiba membengkak. Waktu wajahnya membengkak tersebut, Lady Win hanya bisa merasakan perasaan sakit karena serangan tiba-tiba itu. Nah, sekianlah pembahasan gua kali ini yang berkaitan dengan light novel Isekai Apocalypse Minogra volume ketiga part ketiganya. Terima kasih telah menonton dan harap untuk selalu mendukung channel ini.